Haleluya, puji Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami terus berdoa supaya semuanya dalam keadaan baik-baik dan terus bertumbuh sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Pada kesempatan ini kita kembali akan memberi makan kepada manusia roh kita supaya kekuatan yang cukup di dalam menghadapi panasnya pertempuran di dalam roh seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus lewat Paulus di surat Efesus. Peperangan yang kita hadapi adalah peperangan bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh jahat di udara. Ini suatu kondisi peperangan yang sangat-sangat berbahaya, karena dalam peperangan, dalam dunia roh, tidak ada kata menyerah, tidak ada kata perdamaian. Hanya dua konsekuensi yang kita bisa temukan di situ. Kalau kita tidak mematikan kuasa setan, maka setan akan mematikan kita. Jadi ini hal yang kita harus perhatikan dengan sungguh-sungguh. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang menang atas pencobaan. Berbicara tentang menang, itu merupakan keinginan semua manusia yang terlahir di muka bumi ini. Menang atas rumah tangga, artinya rumah tangganya bisa berjalan dengan baik. Menang atas pekerjaan, artinya pekerjaannya sukses. Menang atas pertemanan, artinya tidak ada perselisihan. Menang atas pasangan, ya, karena memilih pasangan pun banyak tantangan. Manusia tidak sendiri, ada banyak saingan-saingan. Nah, kemenangan-kemenangan itu menjadi tujuan. Kalau seseorang menang, maka kehidupannya akan berubah. Dia akan memiliki sukacita yang luar biasa, sebab dia bisa di atas daripada sebuah yang namanya keunggulan. Dialah yang memenangkan. Menang atas apa? Menang atas politik. Menang atas apa? Menang atas situasi. Menang atas apa? Menang atas penyakit. Menang atas apa? Menang atas persoalan. Menang atas apa? Menang dalam berbagai hal. Manusia ingin memenangkan. Artinya manusia ingin sukses. Pada kesempatan ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang berbicara tentang menang atas pencobaan. Jadi ada berbagai macam kemenangan di dalam kehidupan manusia. Tetapi yang kita perlu perhatikan adalah menang atas pencobaan. Kita seringkali mendengar kata kita lebih daripada pemenang. Itu memang sesuatu yang sudah umum di dalam kehidupan kekristenan. Bahkan dijadikan lagu, kita lebih daripada pemenang. Nah, secara lebih spesifik, kita akan mempelajari sebuah kemenangan yang disebut dengan menang atas pencobaan. Kita bisa menemukan ayatnya itu di dalam Matius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ke-10. Maka Tuhan Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Tuhan Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Tuhan Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah.
lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Tuhan Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Ya, menang sekali lagi adalah kerinduan dan hal yang ingin dimiliki oleh setiap manusia. Menang atas keuangan artinya dia bisa memiliki keuangan yang cukup untuk menjalani setiap aktivitas. Menang atas penderitaan artinya di dalam penderitaan yang mendera kehidupannya, dia bisa keluar sebagai pemenang. Dia bisa melewati masa sukar. Karena banyak orang juga yang tidak tahan menderita, tidak siap menderita. Sehingga pada saat mereka menderita, maka mereka akan bersungut-sungut, mereka akan berkeluh kesah, mereka akan mengadu sana-sini, mereka akan meminta-minta bantuan dari orang lain. Nah, ini orang-orang yang tidak menang. Tentu itu bukan merupakan kehendak Tuhan di dalam hidup ini. Kehendak Tuhan adalah supaya kita bisa menjadi pemenang. Dalam kehidupan ini, kalau kita melihat bahwa ada perbedaan yang cukup besar yang dialami oleh Tuhan Yesus, karena di situ dikatakan bahwa Tuhan Yesus menang atas pencobaan. Menang atas pencobaan. Ya. Kenapa di situ menjadi berbeda? Menang atas kesulitan itu tidak sesuatu hal juga yang cukup bagus, tetapi tingkatnya, kualitasnya tidak sehebat kalau seseorang bisa menang atas pencobaan. Ya, kenapa bisa seperti itu? Karena menang atas pencobaan artinya sesuatu yang ada di depan kita, yang menggoda kehidupan kita, dan kapasitasnya dimiliki oleh orang yang sedang dicobai. Artinya, dia memang adalah pemenang. Tetapi yang menjadi titik persoalannya adalah menang atas pencobaan. Kalau kita perhatikan di situ, Tuhan Yesus berpuasa 40 hari. Terus kemudian sesudah itu laparlah Tuhan. Selama 40 hari Tuhan Yesus berpuasa. Kemudian apa yang terjadi? Tuhan Yesus mempunyai kapasitas, mempunyai kemampuan, mempunyai sesuatu yang dia bisa lakukan. Artinya, dia bisa mengubahkan batu-batu itu menjadi roti. Kalau kita menang atas penderitaan, memang kita tidak punya apa-apa. Kita memang tidak berdaya. Misalnya dia dipukul atau disiksa, atau mungkin dihina, ya, atau mungkin dan lain-lain. Dan dia menang. Dia artinya bertahan di dalam suasana seperti itu. Tetapi berbeda dengan kapasitas kalau kita menang atas pencobaan. Nah, inilah
ia merupakan tingkat kualitas tertinggi bagi seseorang yang percaya kepada Tuhan, yaitu menang atas pencobaan. Tuhan Yesus mampu mengubahkan batu menjadi roti. Terus di tengah-tengah kebutuhan yang sangat-sangat urgent, di tengah-tengah kebutuhan yang sangat-sangat penting. Karena apa? Karena 40 hari dia tidak makan. Dia lapar. Dikatakan di situ firman Tuhan berkata dengan jelas, setelah berpuasa 40 hari 40 malam dan Tuhan Yesus tidak makan. Ini tingkat kebutuhan yang sangat tertinggi di dalam kehidupan seseorang. 40 hari dia tidak makan. Dan dia dicobai. Dia disodorkan sesuatu yang dia bisa lakukan. Nah, di sini kita perhatikan baik-baik bahwa kemenangan atas pencobaan itu adalah merupakan kemenangan yang tertinggi di dalam kehidupan orang yang percaya. Dia bisa lakukan, tapi dia tidak lakukan. Artinya dia menang. Dia bisa ubah batu itu jadi roti. Dia bisa buat mujizat. Dia bisa selesaikan kebutuhan akan sesuatu yang diperlukan. Beda dengan orang yang misalnya ya, dia tidak punya makanan. Dan dia tidak punya uang. Tapi dia belajar bertahan di dalam kesukaran seperti itu, artinya untuk tidak menyangkal imannya. Dia belajar bertahan untuk tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, ini juga sebuah kemenangan, tetapi masih jauh berbeda kualitasnya. Kualitas yang tertinggi adalah menang atas pencobaan. Dia mampu lakukan, terus Tuhan Yesus ada di dalam satu kebutuhan yang sangat mendesak, yaitu lapar, sangat lapar. 40 hari tidak makan. Dan disitulah pencoba, iblis datang dan menggoda. Ingin mempengaruhi Tuhan Yesus. Bukan masalah di makanannya. Bukan masalah di kuasanya. Tuhan Yesus bisa ubah batu menjadi roti. Bukan masalah di makanannya. Makanan pun itu adalah sesuatu yang memang diperlukan oleh manusia. Apalagi di tengah-tengah kebutuhan yang sangat besar. Di tengah-tengah kebutuhan yang sangat mendesak. Maka pada saat ada makanan, itu adalah hal yang sangat wajar di dalam kehidupan manusia. Tetapi perhatikan di sini bahwa Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita satu kemenangan yang sangat luar biasa, yaitu menang atas pencobaan. Kenapa Tuhan Yesus tidak ubahkan batu itu menjadi roti? Kenapa Tuhan Yesus tidak memenuhi kebutuhannya yang begitu lapar saat itu? Dia sedang berpuasa, sudah berpuasa 40 hari, 40 malam, laparnya luar biasa. Kenapa Tuhan Yesus tidak penuhi? Kenapa Tuhan Yesus tidak ubah batu menjadi roti? Nah, di sini yang saya ingin ajak kepada kita, gereja Tuhan, untuk memasuki tahapan dimensi kemenangan yang tertinggi di dalam kehidupan orang percaya, yaitu menang atas pencobaan. Yang menjadi masalah di sini, karena Tuhan Yesus tidak mau bertindak berdasarkan perkataan iblis. Tuhan Yesus tidak mau berbuat berdasarkan perintah iblis. Tuhan Yesus tidak mau bekerja, membuat mujizat berdasarkan perintah iblis. Bukan kita tidak perlu makanan. Bukan kita tidak perlu mujizat. Bukan kita tidak bisa lakukan. Tapi kalau yang kita lakukan itu adalah perintah setan. Yang kita lakukan adalah godaan setan. Yang kita lakukan itu adalah bujuk rayu dari setan. Maka kita kalah. Hal seperti ini yang kita harus pahami bagaimana kita bisa menang atas pencobaan. Ya. Kalau di gereja kita menyanyi, kita lebih dari pemenang. Good, bagus. Tapi yang menjadi masalahnya, kita menang atas apa dulu? Ya. Menang atas penderitaan oke. Menang atas keuangan oke. Menang atas segala-galanya oke. Tapi menang atas godaan, menang atas pencobaan, itulah yang Tuhan inginkan. Dan ini juga pernah terjadi di zaman Yusuf. Ya, dia punya kuasa. Dia mampu melakukan. Ada godaan dari istri Potifar. Istri Potifar sudah
ruang yang terbuka lebar untuk supaya Yusuf masuk. Tapi pencobaan, godaan yang begitu kuat, ya. Dan Yusuf ini bukan orang yang sudah 80 tahun, yang sudah lemas. Yusuf ini anak muda. Dan pada saat dia digoda seperti itu, disinilah yang namanya butuh kemenangan. Apakah kita bisa menang atas godaan itu? Atau kita larut, main onde-onde di situ? Ya, ada begitu banyak kesempatan yang tersedia pada saat kita dicobai, pada saat kita digoda oleh kuasa kegelapan. Nah, hal seperti inilah yang kita perlu pikirkan. Bagaimana kita harus keluar jadi pemenang. Ada begitu banyak kesempatan mungkin Anda bisa dapatkan uang. Tapi pikirkan baik-baik, itu atas perkataan setan, itu atas desakan setan, itu atas keinginan setan. Nah, ini yang menjadi permasalahannya. Banyak orang tidak sadar akan itu. Mereka menganggap, ya ini berkat Tuhan. Bukan. Makanan itu berkat Tuhan. Dan mengubah batu menjadi roti itu adalah mujizat, itu adalah kuasa Tuhan. Tapi yang menjadi masalah, yang kita harus perhatikan baik-baik, itu bukan atas perintah Tuhan, tapi itu atas perintah setan. Jadi beda-beda tipis di sini. Berhati-hatilah dengan perjalanan hidupmu. Kalau engkau ingin menjadi pemenang, yang terutama kita bisa, salah satu kemenangan yang sangat diinginkan oleh Tuhan adalah kita menang atas pencobaan. Kita digoda, kita punya kesempatan, kita punya kekuatan, kita punya kemampuan. Tapi yang menjadi luar biasa, kalau Anda tidak melakukan berdasarkan perintah iblis, Anda tidak melakukan berdasarkan godaan iblis, Anda tidak melakukan berdasarkan bujuk rayu iblis, tapi semua yang kita lakukan berdasarkan kehendak Bapa di surga. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, sampai mau mati di kayu salib pun, Tuhan Yesus berkata, biarlah kehendakmu yang terjadi. Keinginan seorang manusia tidak ingin menderita. Dia bisa batalkan itu. Dia bisa berkata kepada Bapa di surga, stop, ini penderitaan terlalu berat. Saya tidak perlu lakukan itu. Saya cukup berfirman, saya cukup berbicara, terserah manusia mau percaya atau tidak, itu resiko mereka. Tapi Tuhan Yesus menang atas seluruh pencobaan. Sekalipun dia tidak ingin menuju ke salib, karena itu penderitaan yang luar biasa, tapi dia tetap menyerahkan semua itu bukan berdasarkan keinginannya, tapi berdasarkan kehendak Bapa di surga. Bapa, jikalau mungkin cawan ini bisa lalu daripadaku, ambillah. Tapi jangan seperti apa yang kau kehendaki, melainkan seperti apa yang kau kehendaki. Jadi perhatikan baik-baik di dalam kehidupan ini teman-teman, bahwa kita harus menang atas pencobaan. Kita punya kesempatan, kita punya kekuatan, kita punya kemampuan untuk mengambil itu. Tapi pertanyaannya, apakah itu keinginan iblis atau itu merupakan kehendak Bapa di surga? Kalau itu keinginan iblis, berarti Anda kalah di dalam pencobaan. Tapi kalau itu kehendak Bapa di surga, sekalipun Anda menderita, sekalipun Anda bisa keluar dari situ, sekalipun Anda bisa melakukan sesuatu yang membuat hidupmu nyaman, mengubah batu menjadi roti. Wow, menjadi dipuji dan dieluk-elukan oleh bangsa Israel kalau Tuhan Yesus lakukan. Batu jadi roti. Tingkat kebutuhan sangat tinggi, makanan yang diperlukan saat lapar yang begitu luar biasa. Tapi Tuhan Yesus tidak melakukan berdasarkan bujuk rayu setan. Menanglah atas pencobaan, menanglah atas kehidupan ini, dan Tuhan Yesus akan sangat bangga jikalau anak-anaknya bisa menang atas pencobaan. Tuhan Yesus mengasihi kita semua, Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan salam kemenangan buat kita semua.